Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Yang pertama, konsep kesetimbangan. Nah, di sini ada H2O dalam bentuk cairan ya. Ini fasanya adalah L, liquid, cairan. Nah, H2O bisa berubah dari bentuk cairan menjadi bentuk gas atau uap. Walaupun ini prosesnya bukan reaksi kimia ya, tapi ini dapat menjelaskan pemahaman tentang konsep kesetimbangan. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi air itu dapat menguap. Jadi terjadi perubahan fisis dari cair menjadi gas atau menjadi uap. Jadi kalau kita menyimpan air dalam wadah yang terbuka atau sistem yang terbuka, maka lama-kelamaan airnya akan berkurang ya karena menguap. Nah, kemudian sebaliknya, air dalam bentuk uap bisa berubah lagi menjadi cair atau yang disebut dengan mengembun. Jadi kalau misalkan tadi wadahnya dibiarkan terbuka, kemudian sekarang wadahnya ditutup. Nah, kalau wadahnya ditutup bukan berarti tidak ada penguapan, tetap terjadi proses penguapan, cuma uapnya tidak keluar ya, di sini tertahan. Lama-kelamaan uap tersebut akan jenuh dan uap tersebut akan mengembun. Nah, ini gambar yang kedua ini, laju penguapannya masih lebih besar daripada laju pengembunannya. Kemudian dibiarkan lebih lama lagi ya, maka akan didapatkan suatu keadaan di mana laju penguapan itu akan sama dengan laju pengembunan. Jadi menguap, kemudian mengembun, menguap lagi, mengembun, terus prosesnya seperti itu dengan laju yang sama. Nah, kalau lajunya sudah sama, itu disebut terjadi kesetimbangan antara laju penguapan dengan laju pengembunan. Nah, walaupun ketika terjadi kesetimbangan, kita tidak bisa melihat secara langsung ya, karena itu tingkatnya mikroskopik atau submikroskopik. Nah, jadi H2O bisa berubah dari cair menjadi gas, kemudian sebaliknya dari gas menjadi cair lagi. Nah, kita tidak perlu menuliskan seperti ini persamaan reaksinya, cukup satu saja dengan panah yang bolak-balik ya. Jadi kesetimbangan itu proses bolak-balik dengan laju yang sama kedua arah. Berikutnya kesetimbangan kimia ya. Contoh, kesetimbangan kimia, gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan amonia atau NH3. Nah, kemudian amonia atau NH3 ini akan terurai lagi menjadi N2 dan H2 ya. Terus seperti itu ya, bolak-balik dengan laju yang sama kedua arah, itu mencapai kesetimbangan. Nah, tidak semua reaksi kimia itu dapat mencapai kesetimbangan. Ada syarat tertentu untuk reaksi kimia supaya tercapai kesetimbangan. Syarat yang pertama, reaksinya harus reversibel atau dapat balik. Nah, reaksi reversibel itu reaksi yang dapat berlangsung dua arah. Nah, produk dapat berubah lagi menjadi reaktan dan sebaliknya. Nah, seperti ini, N2 tambah H2 hasilnya NH3, NH3 terurai lagi menjadi N2 dan H2, itu disebut dengan reaksi reversibel ya. Atau penjelasannya, reaksi kimia dibedakan menjadi dua, ada reaksi reversibel atau dapat balik, ada reaksi kebalikannya irreversibel, tidak dapat balik. Contoh, reaksi yang reversibel ya tadi N2 ditambah H2 hasilnya NH3. Kemudian NH3 bisa terurai lagi menghasilkan N2 dan H2. Nah, ini disebutnya reaksi reversibel ya. Atau yang tadi, walaupun bukan reaksi kimia, air dalam bentuk cair bisa menguap atau bisa berubah menjadi gas, gas kemudian bisa mengembun lagi menjadi cair lagi ya. Itu disebutnya reversibel atau dapat balik. Kemudian ada reaksi yang irreversibel atau tidak dapat balik. Contohnya adalah larutan natrium hidroksida atau NaOH direaksikan dengan larutan asam klorida, itu akan menghasilkan NaCl, natrium klorida atau garam dapur plus air.
Nah, tetapi kalau reaksinya sebaliknya, NaCl ditambah H2O, atau ini garam dapur ditambah air, itu tidak akan menghasilkan NaOH dan HCl, ya. Itu jadi larutan NaCl saja, tidak akan menghasilkan natrium hidroksida dan asam klorida. Nah, berarti reaksinya tidak dapat balik. Itu disebut dengan irreversible. Ya, walaupun kebanyakan reaksi itu dapat balik. Tapi ada reaksi yang irreversible atau tidak dapat balik. Syarat yang kedua dilakukan dalam sistem tertutup, terutama untuk reaksi-reaksi yang berfase gas, ya. Karena kalau dilakukan dalam sistem terbuka, ya maka zatnya akan meninggalkan sistem, ya, seperti penguapan air tadi. Kalau wadahnya terbuka itu tidak akan terjadi kesetimbangan, ya. Yang ketiga harus bersifat dinamis. Bersifat dinamis itu secara mikroskopis reaksinya berlangsung terus-menerus, artinya secara mikroskopis itu tidak kelihatan, ya, tapi berlangsung terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi yang sama. Jadi walaupun reaksinya reversible, ya, atau dapat balik, tidak menjamin bahwa reaksi reversible itu dapat mencapai kesetimbangan, ya. Jadi ada reaksi reversible yang tidak mencapai kesetimbangan. Contohnya adalah gas hidrogen. Kalau direaksikan dengan gas oksigen itu hasilnya adalah air. Dan air itu dapat terurai menjadi gas hidrogen dan oksigen, tapi tidak bersifat dinamis, ya. Jadi reaksinya dapat balik, tapi tidak bersifat dinamis. Jadi air bisa berubah menjadi atau bisa terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Pembentuknya itu kalau di elektrolisis, yaitu nanti dibahas di kelas 12. Jadi tidak semua reaksi reversible itu dapat mencapai kesetimbangan. Harus bersifat dinamis. Yang contohnya yang bersifat dinamis ini N2 tambah H2 hasilnya NH3. Kemudian NH3 dengan sendirinya menghasilkan terurai lagi menjadi N2 dan H2. Ya, terus bolak-balik seperti itu. Kemudian yang keempat, konsentrasi tetap. Konsentrasi zat reaksi dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Ya, jadi kalau sudah mencapai kesetimbangan, maka konsentrasi reaksi dan hasil reaksi itu konstan atau tetap, ya, tidak berubah. Nah, ini adalah grafik perubahan konsentrasi reaksi dan hasil reaksi menuju keadaan setimbang untuk reaksi N2 tambah H2 hasilnya NH3. Jadi ini reaksinya adalah N2 dan H2. Konsentrasi reaksi awalnya kan pasti lebih besar, ya, karena hasil reaksinya belum ada berarti di sini. Kemudian si reaksi itu semakin berkurang, hasil reaksi semakin bertambah. Karena reaksinya kesetimbangan, maka produk atau hasil reaksi berubah lagi menjadi N2 dan H2, kemudian N2 dan H2 berubah lagi menjadi NH3 sampai laju reaksinya untuk kedua arah sama, ya, sehingga kalau sudah setimbang, ya, maka konsentrasinya tidak akan berubah lagi, ya, ini. Jadi garis putus-putus ini adalah keadaan setimbang, ya. Jadi sudah setimbang, konsentrasinya tidak berubah. Nah, kemudian grafik laju reaksi terhadap waktunya seperti ini. Nah, ini P1 itu adalah laju reaksi dari kiri ke kanan. Kalau P2 kebalikannya dari kanan ke kiri. Pada awalnya laju P1 itu lebih tinggi. Kemudian laju lebih tinggi semakin berkurang, kemudian P2-nya rendah semakin naik sampai didapatkan suatu keadaan di mana laju ke kiri sama dengan laju ke kanan itu disebut keadaan setimbang. 3 jenis-jenis kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Dari namanya saja sudah kelihatan homogen itu kesetimbangan yang semua komponennya satu fase atau fasenya sama semuanya. Contoh ini kesetimbangan homogen. Kenapa disebut kesetimbangan homogen? Karena fasenya semuanya sama. Ini gas, ini gas, ini gas. Itu kesetimbangan homogen.
Ini contoh yang kedua. Ini semuanya sama, fasenya aqueous atau semuanya larutan. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih, atau fasenya berbeda. Contohnya yang ini. Nah, ini disebut kesetimbangan heterogen karena ada yang berfase solid atau padatan, kemudian ini gas, ya berbeda. Itu disebutnya kesetimbangan heterogen. Nah, ini contoh yang kedua. Sama, ada gas, ada solid. Kemudian yang keempat, tetapan kesetimbangan atau konstanta kesetimbangan. Satu, hukum kesetimbangan. Nah, dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi atau produk dipangkatkan koefisien reaksinya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Itu hukum kesetimbangan. Ya. Yang kedua, persamaan tetapan kesetimbangan. Nah, ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan konsentrasi atau KC. Jadi C-nya itu adalah konsentrasi. Jadi tetapan atau konstanta kesetimbangan berdasarkan konsentrasi disingkatnya KC. Nah, untuk yang KC, jadi hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat yang berwujud atau berfase larutan atau aqueous dan gas, ya, aki dan gas. Nah, kenapa hanya aki dan gas? Karena yang namanya konsentrasi itu adalah untuk mengukur seberapa besar suatu zat tersebut dalam larutan atau dalam campuran, ya, maaf, dalam campuran. Nah, kalau aki itu kan larutan itu jelas campuran, jadi bisa dihitung konsentrasinya. Nah, sedangkan gas, ya, gas itu juga bisa dicampur. Yang namanya bisa dicampur, ya campuran itu bisa dihitung juga konsentrasinya. Nah, sedangkan yang solid, yang padat dan cairan murni, ya itu hanya satu zat saja, bukan campuran, itu dianggap konsentrasinya satu atau tidak berpengaruh, ya tidak berpengaruh terhadap kesetimbangan. Nah, kemudian, pada reaksi ini Ma tambah NB hasilnya PC plus QD, di mana A dan B adalah reaksi, dan C dan D adalah hasil reaksi, MNPQ itu adalah koefisien reaksi. Nah, maka persamaan KC-nya sama dengan ini kan hasil kali konsentrasi hasil reaksi atau produk. Nah, di sini hasil reaksi atau produknya adalah C dan D. Berarti konsentrasi C, ya produk dulu. Nah, kurung siku seperti ini dibacanya konsentrasi. Konsentrasi C pangkat P, ya, di pangkatan koefisien. Jadi P itu koefisien C ini dikali konsentrasi D pangkat Q koefisiennya dibagi konsentrasi A pangkat M. Nah, A ini reaksi, M-nya adalah koefisien, dikali konsentrasi B pangkat N. Ya, itu jadi tetapan kesetimbangan konsentrasi. Contoh, untuk reaksi yang ini, nah ini semua fasenya gas, ya. Jadi kalau gas bisa dimasukkan ke dalam persamaan KC, maka KC sama dengan, nah ini produknya hanya satu zat, yaitu NH3 atau amonia, ya. Jadi tulis saja konsentrasi produk dulu, ya. Konsentrasi NH3 pangkat koefisiennya itu adalah 2, berarti pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 pangkat 1, ya ini koefisiennya 1, dikali konsentrasi H2 koefisiennya 3 pangkat 3. Jadi ini persamaan KC, cara menulis persamaan KC. Contoh yang kedua. Nah, ini NH3 tambah H2O, ya, kesetimbangan menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, perlu diperhatikan di sini adalah fase zatnya, ya, KC itu hanya dipengaruhi oleh larutan atau aki dan gas. Nah, sedangkan di sini ada fase selain aki dan gas, yaitu
liquid, atau ini L, cairan. Nah, maka menuliskan persamaan Kc-nya sama dengan konsentrasi. Ini karena ini larutan, jadi bisa ditulis NH4 plus pangkat 1, karena koefisiennya 1, kali konsentrasi OH pangkat 1 dibagi konsentrasi NH3 pangkat 1, tapi tidak dikali konsentrasi H2O. Kenapa? Karena H2O itu pastinya adalah L. Jadi yang bisa dimasukkan ke dalam Kc itu adalah hanya api dan gas, ya, karena fase cairan itu tidak atau dianggap konsentrasinya 1, ya, karena bukan campuran. Kemudian yang B, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan gas atau Kp disingkatnya. Kalau Kc berdasarkan konsentrasi, kalau Kp berdasarkan tekanan, ya. Jadi P itu tekanan, pressure. Nah, kalau yang B ini hanya dipengaruhi oleh gas saja. Kalau yang Kc itu dengan hasil larutan, ini hanya gas saja. Jadi kalau larutan itu dianggap 1 juga atau tidak berpengaruh. Nah, reaksinya sama. Nah, ini Kp sama dengan, kita tidak menggunakan kurung siku lagi seperti ini, tapi menggunakan Pc. Nah, P ini bukan koefisien dari sini. P ini artinya tekanan parsial, ya. Jadi, apa yang dimaksud tekanan parsial? Nanti pertemuan berikutnya akan dibahas. Nah, jadi ini dibacanya P itu adalah tekanan parsial gas C pangkat P. Nah, kalau ini pangkat P dari koefisien, ya, sama kali tekanan parsial. Nah, ini harusnya D. Maaf ya, ini harusnya D-nya D kapital. Tekanan parsial gas D, ini semuanya diasumsikan gas, ya. Pangkat Q dibagi tekanan parsial A pangkat M dikali tekanan parsial B pangkat N, jadi Kp. Ya, ini D-nya kapital sesuai ini. Dengan P adalah tekanan parsial gas. Contoh, misalkan tentukan persamaan Kp dari reaksi yang ini. Oke. Nah, sama produknya dulu, berarti Kp sama dengan tekanan parsial gas NH3, ini semuanya gas, jadi bisa dimasukkan pangkat koefisien pangkat 2 dibagi tekanan parsial N2 pangkat 1 dikali tekanan parsial H2 pangkat 3. Contoh yang kedua, ini reaksinya NH3 tambah HCl, hasilnya NH4Cl. Gas, solid, atau padatan. Nah, tadi yang bisa dimasukkan ke dalam persamaan Kp, yang berpengaruh itu hanya gas saja. Berarti mencari Kp-nya sama dengan, nah kan produk, ya. Produk dulu, produknya kebetulan hanya 1 dan fasenya adalah solid atau padat, maka dianggap 1. Berarti 1 per tekanan parsial NH3 pangkat 1 dikali tekanan parsial HCl pangkat 1, ya. Bisa dimasukkan ini karena ini dua-duanya adalah gas, ya. Jadi 1 per. Jadi kalau ada yang ini dianggap 1. Berikutnya, menentukan nilai Kc suatu reaksi, ya. Kc dulu, nanti Kp di pertemuan berikutnya. Kalau namanya nilai itu ada angkanya. Kalau tadi persamaannya saja. Contoh soal 1. Di dalam suatu bejana tertutup yang volumenya 2 liter pada suhu 127 derajat Celcius, terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas O2 yang berada dalam reaksi setimbang. Jadi sudah dalam keadaan setimbang. Hitunglah nilai Kc-nya. Oke, sebelum menghitung nilai Kc, kita tuliskan dulu persamaan Kc-nya. Seperti tadi, karena ini gas semuanya, maka bisa dimasukkan Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dari koefisien dibagi konsentrasi ini, ya, SO2 pangkat 2 juga dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Oke. Nah, karena yang diminta di soal adalah nilai Kc-nya, berarti kita harus menghitung Kc-nya berapa.
Nah, tadi kan ini adalah kurung siklus, ini adalah konsentrasi. Konsentrasi itu salah satunya adalah molaritas. Nah, di sini yang bisa dicari itu adalah molaritas. Jadi konsentrasi maksudnya di sini adalah molaritas. Dan untuk mencari molaritas, itu satuan molaritas itu adalah mol per liter. Nah, berarti kita harus mencari konsentrasi masing-masing. Yang pertama, cari konsentrasi SO3 dulu. Molnya ini 0,1 mol per liter. Liternya 2 liter. Volumenya 2 liter. 0,1 dibagi 2 liter sama dengan 0,05 mol per liter atau molar. Yang kedua, konsentrasi SO2, molnya ini 0,2 mol, volumenya sama dengan 0,1 mol per liter. Kemudian O2, caranya sama, 0,1 per 2, 0,05 mol per liter. Nah, karena ini sudah dalam keadaan setimbang, maka bisa langsung cari Kc-nya. Kc sama dengan, nah kita masukkan, karena tadi sudah diketahui, konsentrasi SO3-nya itu adalah ini, 0,05 pangkat 2, dibagi SO2-nya ada 0,1 pangkat 2, dikali 0,05 pangkat 1. Nah, untuk menghitungnya, ini angkanya mudah. Ini 0,5, 0,05 sama 0,05, berarti pangkatnya bisa dihitung. Ya, kalau angka ini sama, ini dan ini sama, ya berarti pangkatnya dibagi. Kalau pangkat dibagi itu pangkatnya dikurangi. Jadi 2 dikurangi 1, itu 1. Jadi ini habis. Ya, ini nanti sisa pangkatnya 1, sehingga sama dengan 0,05 dibagi. Nah, 0,1 kuadrat itu 0,1 kali 0,1 itu 0,01. 0,00-nya habis ya, habis dibagi, dicoret saja, berarti 5/1 sama dengan 5. Jadi jawabannya Kc-nya adalah 5. Itu contoh soal 1. Contoh soal 2. Nah, ini agak berbeda. Kalau contoh soal 1 tadi sudah diketahui mol dalam keadaan setimbang, kalau contoh soal 2 ini belum. Soalnya adalah ke dalam suatu ruang tertutup yang volumenya 10 liter. Jadi volume ini diperlukan untuk mencari konsentrasi ya. Direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen sehingga membentuk reaksi setimbang seperti ini. Nah, jika pada saat tercapai kesetimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai Kc-nya. Jadi yang sudah diketahui pada saat setimbang itu hanya mol gas nitrogen atau N2, yang lain belum. Berarti kita harus mencarinya menggunakan konsep stoikiometri reaksi ya. Oke, pembahasannya kita tulis lagi reaksinya, kemudian mula-mula. Nah, mula-mulanya, nah ini masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen. Kemudian reaksi, kemudian setimbang ya. Kalau di kelas 10 itu sisa ya. Kalau di kesetimbangan ini istilahnya setimbang. Oke, pada saat setimbang itu diketahui gas nitrogennya 0,3 mol. Ya, berarti kita simpan 0,3 itu di gas nitrogen pada keadaan setimbang di sini. 0,3. Nah, yang bereaksinya berapa? Nah, ini kan mudah. 0,5 dikurangi berapa? Hasilnya 0,3. Ya, atau tinggal 0,5 saja dikurangi 0,3 itu sama dengan 0,2. Nah, sekarang 0,2 sudah diketahui ini. Sudah dihitung. Nah, tinggal mencari mol yang bereaksi dari oksigen sesuai perbandingan koefisien. Sangat mudah karena perbandingan koefisiennya 2 berbanding 1. Atau ini kalau ini 0,2, pasti di sini 0,1. Atau kalau mau dihitung, koefisien ini dulu ya. 1 per koefisien yang ini, per 2 dikali mol yang ini, 0,2 ya. Hasilnya sama, itu 0,1 mol. Nah, berarti saat setimbangnya 0,5 dikurangi 0,1 itu adalah 0,4. Kemudian yang ini, nah ini koefisiennya 2, berarti akan sama dengan ini, 2.
tidak perlu dihitung, berarti pasti 0,2. Kalau dihitung juga akan sama, 2 per 2 kali 0,2, atau 2 per 1 kali 0,1 ya, hasilnya juga 2. Turunkan ke bawah, 0,2 mol. Ya, sekarang mol pada keadaan setimbangnya sudah diketahui. Nah, kalau sudah dalam keadaan setimbang sudah diketahui, berarti kita tinggal mencari konsentrasinya. Oke, sebelum mencari konsentrasi, ya konsentrasi dulu. N2, konsentrasi N2 sama dengan, nah, mana yang dipilih? Apakah pada saat mula-mula reaksi atau setimbang? Nah, kalau di kesetimbangan yang dipilih molnya adalah pada saat setimbang. Kalau di laju reaksi kan ini, ya. Tapi kalau di kesetimbangan yang ini pasti. Berarti 0,3 dibagi 10 itu 0,03 mol per liter. Kemudian konsentrasi O2-nya juga pilih yang kesetimbangan 0,4 per 10. Kemudian ini juga sama N2O ya. 0,2 per 10, 0,02 mol per liter. Oke, sekarang konsentrasi pada saat setimbang sudah ada. Berarti sama seperti tadi caranya, kita tinggal mencari dulu persamaan Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi ini ya, N2O pangkat koefisien pangkat 2 dibagi konsentrasi yang ini, N2 pangkat 1 dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Kita masukkan N2O-nya, ini sudah ada 0,02 kuadrat dibagi N2-nya 0,03 kuadrat juga kali O2-nya 0,04 pangkat 1. Nah, cara ngitungnya bisa langsung dikuadratkan nanti dihitung ya, atau pakai kalkulator, atau kalau tidak pakai kalkulator supaya bisa menghitung tanpa kalkulator, maka lebih mudahnya sebetulnya dipangkatkan ya. Ini hanya alternatif saja. 0,02 kalau dipangkatkan itu jadi 2 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan dibagi 0,03 kalau dipangkatkan 3 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan kali 4 kali 10 pangkat negatif 2. Kita kuadratkan dulu yang ini, 2 kuadrat itu 4 kali 10 pangkat negatif 4 ya, karena kalau pangkat dipangkatkan itu dikali dibagi 3 kuadrat itu 3 kali 3 9. Nah, ini juga dikali 10 pangkat negatif 4 kali 4 kali 10 pangkat negatif 2 tetap. Nah, ini angkanya sama ya, ini angkanya sama karena ini perkalian, maka bisa dicoret atau habis dibagi. Kemudian yang sama ini 10 pangkat negatif 4 10 pangkat negatif 4. Jadi yang atas habis dibagi itu 1 ya. Berarti sama dengan 1 per 9 kali 10 pangkat negatif 2. Atau pangkat negatif 2-nya naikkan ke atas ya, jadi pembilang. Kalau pangkat negatif ke atas kan jadi pangkat positif, sama dengan 10 pangkat positif 2 ya, 1 kali 10 pangkat positif 2 per 9. 10 pangkat positif 2 itu 100. 100 dibagi 9 itu 11,11. Itu jawabannya. Atau langsung saja pakai cara yang ini. Misalkan bisa pakai kalkulator atau tidak, 0,02 dikuadratkan itu 0,0004 per 0,03 dikuadratkan 0,0009, sama sebetulnya ya. Jadi ini 4 kali 10 pangkat negatif 4, ini jadi 9 kali 10 pangkat negatif 4 kali 0,004 yang hasilnya sama. Jadi hasilnya sama itu 11,11. Itu cara mencari Kc ya, nilai Kc. Nah, pertemuan kesetimbangan yang pertama ya, bagian pertama itu sudah selesai. Nanti tugasnya dikerjakan, tugasnya ada di web pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.